Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Profesor Dr. Lutfi yang terhormat dan kepada teman-teman sekalian. Baiklah, kami dari kelompok 1 dengan anggota di Citra Pertiwi, Julia Darwisa, Malika Alda Devitra, Miguel David, Nabila Turahmi, dan saya Rahmatila Putri akan menampilkan hasil diskusi kami tentang masalah penelitian, sumber masalah, dan judul penelitian. Baiklah, kita akan langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang masalah penelitian. Akan disampaikan oleh Julia. Kepada Julia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Materi yang pertama yaitu masalah penelitian. Penelitian dianggap penting dan dapat dilakukan jika terdapat permasalahan penelitian. Masalah diartikan sebagai suatu situasi di mana suatu fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi yang diharapkan. Masalah penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu persoalan atau kesenjangan yang mungkin dapat menuntun peneliti untuk mencari jawaban atau solusinya. Adapun kesenjangan tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, yaitu mengapa kesenjangan terjadi, dan dari pertanyaan inilah permasalahan penelitian dapat dikembangkan. Ciri-ciri dasar masalah penelitian. Agar masalah penelitian efektif, pastikan masalah tersebut memiliki karakteristik dasar berikut. Yang pertama, merefleksikan masalah atau kebutuhan penting. Yang kedua, mendasarkan pada bukti faktual atau ini non-hipotesis. Yang ketiga, dapat dikelola dan relevan. Yang keempat, menyarankan tidak berguna untuk skala masalah. Baiklah, terima kasih kepada Julia atas materi yang disampaikan. Materi selanjutnya adalah sumber masalah yang akan disampaikan oleh Malika. Kepada Malika, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang sumber masalah. Permasalahan dapat berasal dari berbagai sumber. Menurut James, Maximilan, dan Schumacher, masalah dapat bersumber dari satu observasi. Masalah dalam penelitian dapat diangkat dari hasil observasi terhadap hubungan tertentu yang belum memiliki penjelasan memadai dan cara-cara rutin yang dalam melakukan suatu tindakan didasarkan atas otoritas atau tradisi. Yang kedua, dedukasi dari teori. Teori merupakan konsep-konsep yang masih berupa prinsip-prinsip umum yang penerapannya belum dapat diketahui selama belum diuji secara empiris. Penyelidikan terhadap masalah yang dianggap dari teori berguna untuk mendapatkan penjelasan empiris praktik tentang teori. Yang ketiga yaitu kepustakaan. Hasil penelitian mungkin memberikan rekomendasi perlunya dilakukan penelitian ulang atau replikasi baik dengan atau tanpa variasi. Replikasi dapat meningkatkan validitas hasil penelitian dan kemampuan untuk digeneralisasikan lebih luas. Laporan penelitian sering juga menyampaikan rekomendasi kepada peneliti lain tentang apa yang perlu diteliti lebih lanjut. Hal ini juga menjadi sumber untuk menentukan masalah yang perlu diangkat untuk diteliti. Yang keempat yaitu masalah sosial. Masalah sosial yang ada di sekitar kita atau yang baru menjadi berita terhangat hot news dapat menjadi sumber masalah penelitian. Dan yang terakhir, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat menimbulkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Malika. Untuk materi sumber masalah selanjutnya akan disampaikan oleh Nabila. Kepada Nabila, dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang sumber masalah, yaitu menurut Surya Brata, sumber-sumber masalah dapat diidentifikasikan meliputi pertama, bacaan terutama hasil penelitian. Rekomendasi penelitian lebih lanjut dapat menjadi sumber identifikasi masalah. Tidak pernah ada penelitian yang tuntas. Penelitian selalu menampilkan masalah yang lebih banyak daripada yang dijawabnya. Karena dengan demikian ilmu pengetahuan selalu mengalami kemajuan. Kedua, diskusi, seminar, pertemuan ilmiah. Diskusi, seminar, dan pertemuan ilmiah dapat menjadi sumber masalah penelitian karena para peserta dapat melihat hal-hal yang dipersoalkan secara profesional sehingga muncul masalah.
Yang ketiga, pernyataan pemegang otoritas atau dalam pemerintah dan ilmu pengetahuan. Pernyataan pemegang otoritas dapat menjadi sumber masalah, baik otoritas pemerintahan maupun ilmu pengetahuan. Contoh pernyataan pemerintahan otoritas pemegang otoritas pemerintahan adalah pernyataan Menteri Pendidikan mengenai daya serap siswa SMU. Contoh pernyataan otoritas ilmu pengetahuan adalah pernyataan ahli pendidikan mengenai penjurusan di SMU. Keempat, pengamatan sepintas. Pengamatan sepintas dapat menjadi sumber masalah. Misalnya, ahli kesehatan menemukan masalah ketika menyaksikan dari mana penduduk mendapatkan air minum. Kelima, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi sebagai sumber masalah penelitian berkaitan dengan sejarah perkembangan dan kehidupan dengan sejarah perkembangan dan kehidupan pribadi atau profesional. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nabila atas materinya. Materi selanjutnya tentang judul penelitian akan disampaikan oleh Tiwi. Kepada Tiwi dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu judul penelitian. Judul penelitian hendaklah ditulis dalam bentuk kalimat efektif, ringkas, padat, berisi masalah, menarik, serta jelas maksudnya. Hindari judul yang terlalu ringkas atau terlalu panjang. Judul yang terlalu ringkas tidak dapat mengungkapkan maksud masalah yang akan diteliti atau tidak dapat menggambarkan isi. Sebaliknya, judul yang terlalu panjang dapat membingungkan pembaca sehingga mengaburkan pengertian dan apa yang dimaksud menjadi tidak jelas. Berikut ini beberapa contoh judul penelitian atau judul skripsi mahasiswa biologi UNP dalam bidang ilmu biologi sebagai berikut. 1. Pengaruh kepadatan terhadap konsumsi makanan dan pertumbuhan ayam broiler sampai umur 4 minggu. 2. Pengaruh pemangkasan terhadap pertumbuhan dan produksi kacang tunggak. Yang ketiga ada inventarisasi mikroba pada permukaan plastik. Yang keempat, uji resistensi beras varietas lokal Bukit Tinggi terhadap hama Cytophilus oryzae L. Yang kelima, perkembangan morfologi kaki embrio burung puyuh. Yang keenam, beberapa genera diatom yang terdapat di perairan hutan mangrove Teluk Betung, pesisir selatan. Perlu diingat bahwa sebenarnya kelengkapan judul ini tidak perlu diperdebatkan. Yang penting, pesan yang dikandung atau yang dimaksud sampai pembaca berkerut keningnya karena sulit memahami pengertian judul yang disebabkan judul terlalu ringkas atau terlalu panjang. Usahakanlah merumuskan judul sebaik mungkin sehingga pembaca tertarik atau berminat membaca isinya setelah membaca judul tersebut. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada. Baiklah, dari ketiga materi yaitu masalah penelitian, sumber masalah, dan judul penelitian yang kami sampaikan, dapat diambil kesimpulan. Kesimpulannya akan dibacakan oleh Miguel. Kepada Miguel, dipersilakan. Baiklah, moderator, terima kasih atas waktunya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hasil kesimpulan dari 3 materi yang telah disampaikan tadi. Yaitunya, masalah penelitian ialah suatu masalah yang harus urgen untuk diselesaikan atau dibutuhkan segera solusinya. Nah, hal-hal yang menjadi sumber masalah ini atau menjadi sumber masalah dalam penelitian dapat didapatkan dari 5 macam, yaitu dari observasi, dari deduksi suatu teori, dari kepustakaan, dari masalah sosial, dan dari pengalaman pribadi. Nah, untuk judul dari penelitian pun haruslah dituliskan dengan kalimat yang efektif, ringkas, padat, dan menarik, sehingga para pembaca tertarik untuk membaca skripsi ataupun hasil dari sebuah penelitian. Mungkin sekian kesimpulan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Miguel atas kesimpulannya. Baiklah, itu saja materi yang kami sampaikan. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari ilmunya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.